Malam Romo. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki, Romo Bono, dan Dewanya. Mumpung belum pergi, jadi saya bisa menanggapi. Terlalu hebat kalau kesannya seperti itu. Sebenarnya manggil pakar itu resiko, apa-apa jadi sukar. Padahal Romo Paroki terkenal bisa menyederhanakan segala sesuatu. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang tentu saja sulit, itulah saatnya untuk dicatat dalam pertanyaan. Saya sendiri akan berusaha untuk menyampaikan secara pelan-pelan. Tujuan saya sebetulnya dengan kursus ini adalah sharing, sebetulnya menunjukkan bagaimana saya sendiri membaca kitab suci, khususnya Injil Sinoptik, dengan cara tertentu yang saya harapkan bisa membuat saudara-saudari itu penasaran gitu, dan akhirnya mencintai kitab suci. Itu tujuannya sebenarnya. Saya mohon izin untuk share screen. Oh iya Ibu Bapak, materi Romo nanti akan kami sampaikan juga ke dalam WhatsApp grup ya Romo. Kami izin juga ya Romo. Jadi Ibu Bapak nanti akan kami kirimkan materi presentasi Romo Vitus pada malam harinya. Terima kasih. Pak Reza bisa bantu untuk buat PDF, barangkali lebih ringan. Lebih ringan daripada ya, nanti pasti dijadikan PDF Romo. Ya. Terima kasih. Ya, ini rencana yang mendadak juga sebetulnya dulu, karena sebetulnya bahan yang ditawarkan itu lain, tapi terus karena waktu mepet, saya mengatakan yang saya punya saja dulu kalau bisa, saya tidak perlu persiapkan banyak untuk bahan yang lain gitu. Karena saya memang mengajar Injil Sinoptik, maka jadilah rencana 4 kali pertemuan ini. Semoga kalau Tuhan menghendaki semua lancar, tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16, dan 23 Juni. Tanggal 23 Juni saya kemungkinan besar ada di luar kota, tapi karena online, saya berharap dengan sinyal Wi-Fi yang bagus masih bisa berjumpa kita. Kalau tidak bisa, kata Pak Reza dulu, ditunda 1 minggu kemudian. Nanti kita masih bisa selesaikan 4 kali pertemuan begini. Nah, pertanyaan pertama sebelum kita masuk bahan yang disampaikan pada kita Injil Sinoptik. Sekali lagi tentang Injil Sinoptik. Sebenarnya kalau saudara-saudari ikut dan memang setia sampai akhir mengikuti inisiatif dari Hidup TV dulu yang mengundang Bapak Kardinal sendiri untuk memberikan seri tentang Injil-Injil itu, Api Karunia Tuhan, ini bisa didapat di YouTube juga. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri murid dari Bapak Kardinal waktu di teologi, terkenal sebagai orang yang sangat bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit. Jadi malah kadang-kadang menulis saja apa yang ada di papan tulis yang beliau rangkumkan itu sudah menjadi satu ringkasan untuk ujian. Betul. Saya kira nanti kalau ada yang sulit bisa juga melihat kembali ke YouTube-nya Bapak Kardinal. Saya berharap tidak ada yang bertentangan. Kadang-kadang pertanyaan umat itu yang kritis dan nakal gitu. Seolah-olah mengadu para pengajarnya sendiri. Nah, siapa yang berani kalau yang sudah mengajar lebih dulu Bapak Kardinal. Tapi juga berapa hari yang lalu, belum lama sebenarnya, YouTube yang terakhir saja baru diunggah 2 hari yang lalu, Pak Agus Handoyo memberikan ini dalam kesempatan kursus di Paroki Blok B, kalau nggak salah ya. Paroki Blok B. Dan memang pertanyaan-pertanyaan juga bagus sih gitu yang disampaikan pada Pak Handoyo. Injil Sinoptik juga judulnya. Jadi sebenarnya sudah banyak informasi tentang Injil Sinoptik yang bisa didapat di mana-mana di YouTube. Bukan hanya yang skalanya atau jamnya itu lama sama seperti yang kita punya 1,5 jam sampai 2 jam, tapi ada juga yang singkat-singkat begitu. Nah, kadang-kadang saudara-saudari akan lihat bahwa banyak pendapat juga yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Wajar saya kira dalam diskusi kitab suci semacam ini, orang punya pandangan, orang punya pendirian. Nah, nanti saudara-saudari tentu saja akan melihat bagaimana pendirian saya juga. Dan pertama-tama saya memang sudah katakan tadi, tujuannya adalah untuk mengajak
saudara-saudari untuk menjadi lebih penasaran dan lebih mencintai kitab sucinya. Gitu. Maka tidak terlalu sebenarnya mau pusing dengan hal-hal yang terlalu tinggi dalam arti yang informasi tentang pengantar. Ya, memang ya bagaimanapun memberi dasar informatif lebih dulu. Tahun 2019 juga sudah pernah dibuat oleh LAI kalau tidak salah, seminar memahami Injil Sinoptik. Saya sendiri berguru pada Pater Martin Harun. Saya pakai bukunya untuk pengantar. Cara membacanya sendiri saya memang mengikuti penemuan yang saya geluti, tapi sebenarnya saya belajar dari Pak Stefanex dan Pak Martin Harun ketika kami mulai menjadi pengajar di KPKS. Saya sendiri sudah kenal Pak Stefanex juga sudah sejak novisiat waktu saya mulai Jakarta pada tahun 89 itu. Nah, kita punya banyak hal yang bisa dipakai sebagai masuk ke dalam topik-topik teologis dari masing-masing penginjil. Begitu juga buku Pater Martin Harun ini. Tidak diterbit, tapi barangkali bisa ditemukan dari Pater Martin yang dipakai untuk perkuliahan di Sekolah Tinggi Islam Triartara. Dan sangat kaya, sangat informatif begitu. Dua buku ini tidak terlalu tebal, sehingga kalau saudara-saudari mau mencari yang memilikinya mungkin tidak sulit untuk dibaca. Gitu. Saya sendiri, seperti saya katakan, lebih suka untuk mengajak nanti tidak tinggal pada persoalan, tetapi ada kesamaannya itu kita nikmati. Artinya kita sadari bahwa ternyata satu cerita itu bisa punya 3 sisi yang berbeda atau 2 sisi yang berbeda. Seperti satu permata yang kalau dilihat dari berbagai sudut baru kelihatan indah. Nah, itulah sinopsis buku. Ini bisa didapat juga di Shopee atau Tokopedia. Harganya 62.500. Isinya itu tentang teks kitab suci yang disusun dengan cara perbandingan begini. Seperti yang Anda lihat di sini. 3 kolom atau 2 kolom, di sini bahkan 4, karena dibandingkan juga dengan Injil Yohanes. Tapi di sini sinopsis 3 Injil. Dulu pernah diterbitkan oleh PPK Gunung Mulia itu sinopsis dari pendeta Mike Pospos. Pulang barangkali ini sesuatu yang baru tidak disebutkan siapa penyusunnya di halaman depan. Saya sendiri dengan bagi mahasiswa saya tentu saja tidak akan kita pakai ini, tapi sebagai petunjuk bahwa saya juga sedang mempersiapkan sesuatu, tidak segera terbit karena belum sempurna bab terakhirnya. Jadi sampai sekarang kita akan bicara paham tentang Injil, lalu bagaimana penyusunannya secara sederhana, sampai kemudian kita mulai masuk cara membacanya, yang barangkali menjadi PR untuk pertemuan yang berikut. 40 slide ini dalam satu malam. Mungkin akan ada sisa yang bisa dipakai sebagai satu latihan dan pencobaan sendiri di rumah masing-masing untuk melihat bagaimana nanti kita lanjutkan diskusinya dengan baca secara sinoptik kisah-kisah itu. Pertama-tama, saudara-saudari, kita perlu tahu apa arti kata Injil. Kalau kita bicara Injil sinoptik, kata Injil punya arti yang sangat luas dari bahasa Yunani. Angelon, itu baik, angelon itu dari kata angel, itu berarti malaikat, itu baik. Memang Injil bisa berarti kabar baik yang dibawa oleh seorang utusan. Jadi bukan utusan baik saja, tapi kabar baiknya itu. Atau bisa juga berarti hadiah yang diterima utusan ini karena kabar baik yang dibawanya.
atau persembahan kurban pada dewa-dewi karena datangnya kabar baik. Sudah lihat dari 3 penjabaran ini saja sudah meluas arti utusannya, tetapi kabar yang dia bawa sebagai kabar baik, hadiah yang dia terima, atau bahkan satu suasana yang membuat orang akhirnya sampai pada upacara persembahan ini karena kabar baik yang diterima. Dalam Perjanjian Lama, kata itu dipakai sebagai terjemahan kata besora, pembawa kabar kelahiran. Dan ini sebabnya gambar yang saya tampilkan wanita, justru karena memang kalau dalam sumber dari gambar ini, animasi ini ditunjuk fotonya Maria Magdalena. Dan memang Maria Magdalena itu menjadi utusan pertama yang mendapat penampakan kebangkitan Tuhan di depan kubur itu. Sehingga dia diutus untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan bangkit. Kalau kita buat sedikit inventarisasi kata bendanya dan kata kerja. Kata benda Injil kira-kira dipakai di mana? Bisa ditemukan di mana? 4 kali dipakai oleh Matius, 8 kali oleh Markus, 60 kali oleh Paulus. 2 kali dalam Kisah Para Rasul. Ini secara kasar ya. Kalau ditunjukkan dengan cara demikian, kita bisa mengambil kesimpulan Lukas tidak menyebut apa-apa kata benda Injil itu. Betul kalau Kisah Para Rasul ditulis oleh penginjil ketiga atau penulis Injil Lukas, maka bisa dipikirkan bahwa Lukas memakai 2 kali kata benda Injil dalam Kisah Para Rasul. Tapi rupanya kita bisa lihat fenomena yang lain, memberitakan kabar baik sebagai satu kata kerja. Jadi Injil sebagai kata kerja, mewartakan Injil, dipakai 1 kali oleh Matius, 10 kali oleh Lukas, 23 kali oleh Paulus, 15 kali dalam Kisah Para Rasul, 3 kali dalam 1 Petrus, dan 2 kali dalam Kitab Wahyu. Maka kita bisa lihat bahwa ternyata tradisi Lukas dan Paulus itu lebih menonjolkan pemakaian kata Injil ini, dan bisa dipikirkan bahwa sebagai tradisi yang bisa di awal surat menyurat yang dibuat oleh Paulus, di situ kita temukan banyak sekali kata Injil dan mewartakan Injil yang dipakai. Maka apakah yang dimaksud oleh Paulus di dalam surat-surat itu adalah Injil yang kita punya dalam kitab suci Perjanjian Baru kita? Keempat Injil, rasa-rasanya kita harus menarik kesimpulan bahwa apa yang dipakai Paulus sebagai Injil, kabar baik itu mungkin pada awalnya belum berarti buku. Artinya adalah kabar gembira, seperti yang tadi kita lihat dalam etimologinya. Dalam Perjanjian Baru, memang Injil pertama-tama berarti kabar baik yang diwartakan oleh Yesus. Tapi kemudian dalam tradisi selanjutnya, bahkan dalam Injil sendiri kita bisa membaca apa yang diwartakan oleh Yesus itu terwujud atau nampak dalam pribadi Yesus sendiri. Pewarta Injilnya, Yesus menjadi kabar gembiranya sendiri. Menjadi Injil itu sendiri. Injil dalam kelanjutan tradisinya berarti juga pewartaan rasuli tentang Yesus. Dari kabar yang diwartakan oleh Yesus, dan di situ sudah nampak kabar gembira itu terwujud menjadi nyata dalam diri pribadinya. Lalu oleh para rasul disampaikan secara turun-temurun, secara lisan dari mulut ke mulut, bagaimana perjumpaan mereka dengan Yesus, hidup dan karya Yesus, terutama wafat dan kebangkitannya, menjadi kabar gembira. Mulanya belum berarti tulisan, karena masih dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Tapi kabar baik yang lisan ini kemudian akhirnya dituliskan ketika banyak orang yang menjadi saksi mata pertama itu meninggal dunia atau tidak ditemukan lagi, sehingga orang akhirnya mulai membutuhkan sesuatu yang lebih solid. Maka dituliskan kitab seperti dinyatakan dalam tulisan Irenaeus dan Justinus, itu sudah tahun 130-an sampai 165. Coba bayangkan berarti dari sejak Yesus wafat kira-kira tahun 30-an itu, ya kita bisa saksikan di sini butuh hampir 1 abad sampai akhirnya
Injil itu menjadi tulisan-tulisan di tangan kita itu. Jadi ada tahap-tahap yang bisa kita runut dari terjadinya kitab-kitab Injil ini. Tahap pertama itu hidup pribadi Yesus, hidup dan pelayanan di depan umumnya, di depan umum, menjadi asal-usul atau sumber dari kisah-kisahnya. Dikisahkan secara oral atau secara lisan. Tradisi lisan ini dari tahun 30 sampai 50, 50 kira-kira, S-nya ini maksudnya sekitar itu. Artinya tentu saja kita bicara sesudah Masehi. Tahap kedua, pengalaman dari para murid dalam terang kebangkitan itu melihat pribadi Yesus yang baru menjadi warta gembiranya, menjadi Injil. Baru sesudah itu tahap ketiga, terbentuk tradisi-tradisi dengan pembahasan, penulisan, dan penerusan pengalaman baru tersebut di dalam bentuk tertulis. Tadinya masih dalam kelompok koleksi kisah-kisah seperti kisah sengsara, itu diceritakan sejak dari awalnya karena paling dekat dengan peristiwa Paskah. Dan itulah yang membuat iman para murid berkobar-kobar, yang membuat para murid menjadi orang-orang yang baru untuk melihat cara mereka membaca kitab suci Perjanjian Lama. Di sana mereka menemukan nubuat para nabi itu tergenapi dalam diri Yesus dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka cerita-cerita itu, kisah di sekitar kisah sengsara Yesus, juga kisah kebangkitannya menjadi yang pertama dikoleksikan. Lalu sesudah itu baru mulai dengan cerita mukjizat, pengajaran, perumpamaan, dan seterusnya. Tahap keempat, pengumpulan bahan-bahan tradisi itu, seperti tadi sudah dikatakan, kisah sengsara, kisah mukjizat, perumpamaan, juga akhirnya sampai pada kisah asal-usul. Artinya, dari mana Yesus lahir dan di mana dia lahir. Pertanyaan tentang silsilah itu berarti menunjuk garis keturunan, dan pertanyaan tentang dari mana asal-usulnya, tempat, itu menunjuk daerah yang menurut kitab suci memang Mesias dilahirkan di Bethlehem, tetapi Yesus dikenal sebagai orang yang berasal dari Nazaret. Nah, itu satu teka-teki yang harus dipecahkan oleh para penulis Injil di awal, sampai akhirnya terjadilah kisah masa kanak-kanak Yesus. Tradisi yang mengumpulkan koleksi-koleksi ini akhirnya membentuk menjadi dasar untuk penulisan Injil seperti yang ada di tangan kita. Dari tangan para redaktor atau para penulis Injilnya, yang pada waktu itu sebenarnya tanpa nama. Injil yang kita miliki ini tidak ada tanda tangan dari pengarangnya sendiri. Baru kemudian daripada anonim, menghadapi gerakan yang memang mengajarkan sesuatu yang sesat dan bid'ah, akhirnya mulailah proses untuk menjadikan kanon atau daftar resmi dari keempat Injil itu. 4 Injil yang dikanonkan sekitar tahun 150-an. Pada masa itu sudah ada ajaran-ajaran sesat yang muncul dan mulai menggoyahkan iman umat. Maka kebutuhan untuk meresmikan buku kitab Injil yang dijadikan pedoman iman itu penting. Nah, pada waktu itulah akhirnya muncul juga nama-nama yang berwibawa untuk diletakkan sebagai pengarang dari Injil. 2 dikaitkan dengan murid Yesus sendiri, yaitu Matius dan Yohanes. 2 dikaitkan dengan murid dari murid Yesus, artinya dari sekretarisnya atau rekan sekerjanya, yaitu Markus, sekretaris Petrus, dan Lukas, rekan sekerja Paulus, kalau mau dikatakan demikian. Maka itulah, dari sana kita punya keempat Injil kanonik. Yang menurut Santo Justinus Martir dari tahun 130 tadi, mengatakan ini memoir para rasul. Jadi kenangan yang ditinggalkan sebagai warisan dari para rasul sendiri kepada kita, pada gereja. Markus kurang lebih ditulis tahun 70 dengan penadian bahwa pada saat itu Yerusalem mengalami kehancuran. Markus menunjukkan bahwa Injilnya menampilkan situasi jemaat yang penuh dengan pengejaran dan penganiayaan. Matius ditulis kurang lebih tahun 80 kira-kira. Kalau Markus tadi dikatakan sekretaris dari Santo Petrus, dia menulis Injilnya di Roma.
Matius menulis Injilnya barangkali di Antioquia di Syria. Untuk jemaat yang mayoritas memang beragama Yahudi. Jadi jemaat-jemaat di Antioquia yang memang beragam suku dan bahasanya, tapi ternyata di sana ada mayoritas orang beragama Yahudi yang tertarik yang kemudian menjadi Kristen. Matius menuliskan Injilnya untuk mereka. Lukas dipercaya untuk menulis Injilnya kepada orang-orang yang bukan Kristen. Maksudnya bukan Yahudi. Jadi orang-orang Kristen yang berasal dari Yunani dan yang berbahasa Yunani. Lukas ini barangkali menuliskan Injilnya entah di Antioquia atau di Efesus. Kita tidak punya data yang pasti, dia menulis sekitar tahun 85. Yohanes bisa dikatakan kurang lebih tahun 100, jadi dia paling akhir dari keempat Injil ini karena menunjukkan satu kisah di dalam cerita yang dimuat oleh Injil Yohanes bahwa jemaat Kristen pada waktu itu sudah mulai diusir dari sinagoga Yahudi. Itu terjadi pengusiran itu mulai tahun 90-an. Artinya ketika kebencian dengan orang-orang Kristen semakin memuncak, orang-orang Kristen sendiri tidak bisa lagi berdoa bersama orang-orang Kristen Yahudi maksud saya. Tidak bisa lagi berdoa bersama teman-teman sebangsa mereka karena dalam doa berkat yang diucapkan di dalam sinagoga itu ada kutukan dalam tanda petik untuk orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus ini. Maka mereka merasa tidak enak tentu saja, dan dengan demikian itu satu cara untuk menyingkirkan atau mengeluarkan orang-orang Kristen Yahudi dari sinagoga. Itu nampak dalam suasananya di dalam Injil Yohanes. Gitu, kurang lebih secara ringkas kita sampai pada keempat Injil yang diberi lambang sesuai dengan apa yang dikatakan dalam apokaliptik, di dalam tradisi apokaliptik atau tradisi penyingkapan wahyu yang mengambil konteksnya dari kitab Nabi Yeskiel, 4 binatang dan 4 simbol sebenarnya, yang Markus itu dilambangkan dengan singa, Matius dengan manusia atau malaikat, lalu Lukas lambangnya lembu, dan Yohanes lambangnya Garuda atau Raja Wali. Dalam penyusunan semacam itu tadi kita bisa melihat bahwa keempat Injil ini pun satu proses. Seperti tadi kita lihat tahun-tahun kira-kira ya, tahun-tahun bagaimana dipikirkan penulisan dari masing-masing penginjil kanonik itu, kita melihat juga 3 tahap penulisan biografi ini. Satu biografi yang ditulis dengan cara memperhatikan pertama-tama apa yang Yesus lakukan. Itu dibuat oleh Markus di awal. Lalu sesudah apa yang dilakukan, mukjizat, baik mukjizat penyembuhan maupun mukjizat alam, termasuk juga membangkitkan orang mati, kisah-kisah ini yang kemudian menjadi warna tersendiri dalam Injil Markus, akhirnya diberi warna yang lain oleh Matius dan Lukas yang memberi tekanan atau titik berat pada apa yang diajarkan Yesus. Khotbah di bukit seperti dalam Injil Matius, wejangan-wejangan perumpamaan dalam Injil Lukas. Nah, itulah penulisan dalam tahap berikutnya. Bukan hanya perbuatan Yesus, tapi juga ajaran. Jadi apa yang dilakukan, tindakan, dan karya dan sabda dari Yesus sendiri. Tidak bisa dipisahkan tentu saja, karena apa yang dipisahkan oleh Markus dilanjutkan oleh Matius dan Lukas. Dan yang terakhir, Yohanes melihat pribadinya dengan satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Yesus? Dan dari situ mulailah nanti diskusi tentang kristologi yang sampai pada kredo kita tentang kealahan Yesus. Itu sudah mulai dari Injil Yohanes yang melihat dari awal firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah kita. Firman itu yang ada bersama-sama dengan Allah. Nanti di akhir Injil Yohanes, Santo Thomas mengakui dalam mulutnya, ya Tuhanku dan Allahku, ketika melihat Yesus yang menunjukkan tangan dan kaki serta lambungnya pada Thomas yang tadinya tidak percaya itu. Maka kelihatan bagaimana Injil Yohanes sebagai Injil yang paling spiritual membawa kita sampai pada akhirnya percobaan pribadi yang memang sampai pada kemuliaannya. Inilah 3 tahap penulisan biografi Yesus yang memang tidak bisa dipandang sebagai manusia saja, tapi akhirnya
dipandang juga sebagai putra Allah. Saudara-saudari tahu bahwa pada waktu itu banyak tulisan di sekitar Injil itu. Ada tulisan-tulisan Injil yang lain yang rupanya tidak dimasukkan dalam kanon. Artinya Injil Petrus, Injil Filipus misalnya, Injil Maria Magdalena, rupanya tidak dimasukkan dalam kriteria kanon. Kita tahu kanon itu berarti menjadi satu ukuran yang dipakai supaya umat bisa punya patokan, gitu, punya pedoman. Nah, pedomannya apa nanti akan kita lihat. Disitulah yang menentukan kenapa Injil ini, keempat Injil, dan terutama ketiga Injil sinoptik itu menjadi bagian dari kanon kitab suci Perjanjian Baru, tidak Injil yang lain. Gitu. Athanasius pada tahun 367 menggunakan kata kanon itu untuk membedakan kitab-kitab yang kanonik, yaitu yang diterima sebagai yang ilahi, dan kitab yang apokrif atau yang dicampur adukkan dengan kitab suci oleh kaum bid'ah atau yang mengajarkan ajaran sesat. Dan dengan demikian keempat Injil yang masuk dalam kanon itu dipisahkan atau dibedakan dari Injil-Injil apokrif atau tulisan-tulisan yang tidak langsung bisa dikatakan menjadi satu pedoman iman karena ceritanya tidak lengkap atau hanya menggarisbawahi satu pokok saja dari kehidupan Yesus. Dipilih 4 penginjil ini justru karena rupanya ada satu kesamaan yang sudah bisa kita lihat sejak dari awal. Pertama-tama adalah kesamaan cerita sebagai biografi. Biografi itu menceritakan dari lahir sampai wafatnya tokoh yang diceritakan, kan? Nah, rupanya keempat Injil ini kita punya kurang lebih data yang bisa dipercaya, yang kurang lebih sama karena cukup lengkap dari asal usulnya sampai akhir hidupnya. Artinya dari awal sampai akhir. Dan bukan hanya cerita tentang awalnya saja, atau cerita tentang akhirnya saja, atau cerita tentang kata-kata atau sabda ajarannya saja. 4 Injil ini menampilkan satu kisah hidup Yesus yang memang menjadi potret kehidupan Yesus yang bagi kita bisa kita lihat dalam rangkuman ini, tekanan dari masing-masing penginjilnya. Matius menaruh tekanan pada mesianitas Yesus, raja orang Yahudi. Markus meletakkan dasar pada anak manusia, Mesias juga, tapi dalam arti yang sudah lebih Kristiani, Mesias yang menderita. Artinya anak manusia seperti dalam penampakan Nabi Daniel itu kemudian menghakimi. Maka nampak bagaimana perkembangan di sini bukan hanya dipandang secara politik, tetapi juga akhirnya mulai masuk ke dalam unsur yang lebih spiritual. Baik Matius maupun Markus menekankan pewartaan kerajaan surga. Lukas kemudian menampilkan figur Yesus seperti yang sudah ditampilkan Matius dan Markus itu sebagai hakim penyelamat dunia, sang juru selamat. Sejak dari awal, ya seperti warta yang diterima oleh para gembala, sampai yang diwartakan oleh wanita-wanita yang melihat penampakan kebangkitannya. Akhirnya Injil Yohanes menaruh tekanan pada anak Allah. 4 potret kehidupan Yesus ini yang ditutup dengan tekanan pada kemuliaannya, bahkan anak Allah yang disalibkan, tapi dalam bahasa Injil Yohanes dikatakan ditinggikan dalam kemuliaannya. Maka sesuatu yang sangat agung, ya. Butuh satu proses untuk mengerti ini semua. Itu sebabnya kita belajar Injil tidak langsung belajar Injil Yohanes, karena pasti pusing. Mulai dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Untuk mendapat satu gambar tentang Tuhan Yesus, satu potret tentang Tuhan Yesus, tapi nampak dalam keempat ciri khas yang ditampilkan oleh para penginjil kanonik tadi. Tentu saja saudara-saudari, kita tidak berhenti pada apa yang sering dikatakan sebagai harmonisasi, sekedar menyatukan saja. Ya. Artinya, sering orang berpikir, barangkali ada saudara-saudari yang dalam katekese dulu, menerima katekismus dulu dengan cara ini. Riwayat hidup Yesus itu dijadikan satu.
Artinya diceritakan dari awal sampai akhir, seperti satu gambar. Dan orang memang suka begini. Dan saya sendiri masih ingat pada waktu sekolah Bina Iman dulu juga belajar dengan cara demikian. Harmonisasi itu berarti menyatukan perbedaan-perbedaan dalam satu kisah hidup Yesus saja. Dari awal sampai akhir hidupnya. Tapi sebenarnya yang dimaksud ketika kita bicara Injil sinoptik, justru harus menyadari bukan harmonisasi. Tidak bisa diselaraskan begitu, disatukan maksudnya. Kecenderungan pengharmonisasian ini, penyelarasan ini sudah ada sejak dari dulu. Abad kedua itu sudah ada yang namanya Diatessaron dari Tatianus ini, orang uskup yang rupanya mau menyatukan kenapa harus dibedakan menjadi 4 cerita. Jadikan satu saja gitu. Diatessaron Tatianus ini yang kemudian terkenal, jadi di situ rupanya melebur perbedaan itu dalam satu cerita. Tapi bukan itu yang kita sebenarnya harapkan. Justru harusnya dari satu potret Yesus tadi, kita makin sadar bahwa ternyata kekayaan misterinya justru kita dapatkan dengan cara memperhatikan perbedaannya dari masing-masing penginjil. Menyadari bahwa antara satu dengan yang lain punya keunikan yang menarik. Dari satu Yesus ada 4 Injil. Dari satu pribadi ada 4 cerita. Atau kalau kita bicara Injil sinoptik, seperti yang di bukunya pendeta Drewes ini, terbitan Obor, Pastor Herman Hendrik CICM ini, dan yang satu ini dari terbitan PPK Gunung Mulia. 1 Injil 3 kabar. Artinya tekanannya adalah justru mau menggarisbawahi keunikan atau perbedaan itu sebagai satu kekayaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sejak dari awal saya mau menegaskan bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa kenapa ceritanya beda-beda, itu berarti tidak bisa dipercaya. Justru di sinilah ketika kita belajar di sinoptik, kekayaan itu justru tampil dalam perbedaan, bukan dalam penyatuan. Maka keperbedaan itu tidak menunjukkan bahwa yang satu itu salah, yang lain itu benar. Tidak bisa dikatakan demikian. Tidak ada orang yang kemudian bisa mendasarkan seperti serangan dari saudara-saudara kita di seberang yang mengatakan bahwa kitab suci kita sesat. Tidak bisa dipercaya karena laporannya beda-beda. Sekali lagi, ini bukan laporan berita koran yang menunjukkan kronologi waktu yang sama. Menunjukkan konteks yang berbeda-beda seturut perhatian dari masing-masing penginjil. 3 penginjil yang punya alur yang kurang lebih sama, nanti kita akan lihat, Matius, Markus, dan Lukas dalam satu struktur cerita biografi dari awal sampai akhir hidup Yesus. Yohanes rupanya punya cara yang berbeda. Dengan cara yang itu, kita memisahkan Injil Yohanes, tidak masuk dalam diskusi kita kali ini untuk lihat Injil sinoptik yang dibatasi pada 3 Injil saja. Meskipun nanti kita akan lihat bahwa cara membaca sinoptik itu bisa juga memanfaatkan Injil Yohanes, dan demikian cerita di Injil Yohanes juga bisa dipakai untuk perbandingan. Tapi sementara kita akan melihat bagaimana problem sinoptik dalam ketiga Injil sinoptik ini, Matius, Markus, dan Lukas. Perhatian pada masing-masing keunikan dari masing-masing penginjil itu rupanya juga bukan sesuatu yang disadari gereja sejak dari awal ya. Seperti tadi saya katakan, orang cenderung untuk mencoba mengharmonisasikannya, menyatukan. Orang bahkan tidak sadar kalau ternyata ceritanya beda. Saudara-saudara nanti bisa bertanya sendiri. Kadang-kadang sebelum kita membaca teksnya nanti, kita sering tidak sadar kalau ternyata teks yang kita baca ini di Injil hanya ada di Injil tertentu, tidak ada di Injil lain. Itulah yang disebut keunikan. Nah, oleh karena itu, tahun liturgi gereja memberi perhatian khusus pada masing-masing penginjil itu dengan membuat siklus 3 tahunan. Tahun liturgi yang merayakan hari Minggu dengan didampingi atau ditemani oleh penginjil khusus. Tahun A kita ditemani oleh Injil Matius, tahun B, tahun ini kita ditemani oleh Injil Markus, dan tahun C kita akan ditemani pembacaan hari Minggu dengan Injil Lukas.
3 tahun yang setiap kali nanti akan berulang. Injil Markus ini karena lebih singkat, akan menunjukkan bahwa ternyata ada banyak sisipan di dalam hari bacaan Injil hari Minggu dari Injil yang lain, terutama Injil Yohanes. Kalau kita tanya, lah Injilnya ada 4, kenapa hanya 3 tahun? Karena Injil Yohanes dimasukkan dalam saat-saat yang khusus yang ada di dalam tahun liturgi kita, yaitu masa Advent, Natal, Prapaskah, dan Paskah. Injil Yohanes dengan penceritaan dan penjabaran yang lebih istimewa menempati masa-masa yang khusus itu. Juga di mana Injil Markus ternyata rupanya seperti kita lihat dalam hari-hari Minggu tahun liturgi kita yang sedang kita jalani ini diisi oleh bacaan dari Injil Yohanes. Itu sekilas tentang ketiga Injil sinoptik. Nah, sekarang saudara-saudari kita masuk pada persoalan sinoptiknya. Ketika kita bicara sinoptik, apa maksudnya? Sinopsis dari ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, yang sering disebut Injil sinoptik karena apa? Karena ketiga Injil ini menampilkan dalam 3 kolom, bisa kita buat ditampilkan dalam 3 kolom yang paralel atau sejajar, supaya bisa dilihat bersamaan. Artinya, dalam bahasa Yunani itu, sinopsis berarti sin itu sama, opsis itu optik maksudnya, berarti kacamata, cara pandang. Dengan kacamata yang sama, kita melihat 3 kisah, misalnya ambil contoh kisah panggilan Lewi yang diceritakan oleh Matius, Markus, dan Lukas. Langsung bisa kita lihat ternyata di kisah Injil Matius, nama pemungut cukai itu ternyata tidak disebut Lewi, tapi disebut Matius. Sementara di Injil Markus disebut Lewi, juga Lukas. Lihat ada perbedaannya, maksud menarik perhatian kita karena ternyata ceritanya tidak sama. Sinopsis demikian memperlihatkan ada banyak kesamaan memang. Cerita yang sama tentang panggilan Lewi ini, tapi diceritakan dengan cara yang berbeda. Dalam bagan sebenarnya lebih banyak perbedaan daripada kesamaan. Seperti kita lihat ketika kita memperhatikan susunan ini, ternyata baris-barisnya tidak begitu saja sama jumlahnya. Artinya kalau kita melihat demikian, Markus yang ada di tengah ini mulai lebih dulu, sementara Matius kemudian. Lukas supaya menyingkat introduksi dari Markus yang lebih panjang kita terus. Ya, ini sebagai contoh dulu kita melihat 3 kolom yang disejajarkan begini dari satu cerita yang sama supaya kita bisa melihat perbedaan dan kesamaannya. Itulah namanya sinoptik. 1 kacamata gitu. Maksudnya dalam 1 halaman kita bisa melihat teksnya bersama-sama. Bagaimana perbedaan dan persamaan ini nanti diterangkan, dijelaskan, itulah yang disebut soal sinoptik. Jadi persoalan sinoptik itu pertanyaan menjelaskan atau mencari jawaban pertanyaan, kenapa bisa berbeda begitu? Tapi perbedaan ini tidak menjadi alasan sekali lagi saudara-saudari untuk mengatakan bahwa yang satu benar, yang satu salah. Perbedaan itu tidak mau mengatakan bahwa Injil kita ini tidak bisa dipercaya. Perbedaan ini justru menunjukkan kekayaan pesannya. Dan cara itu sebenarnya mau kita lihat bersama dalam kursus ini. Bagaimana sinoptik itu membantu kita untuk menggali kekayaan pesan Injil dari satu cerita yang sama, seperti cerita panggilan Matius pemungut cukai ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, coba kita lihat bagaimana kalau dikatakan sama. Benar bahwa Injil Markus yang tadi diletakkan di tengah-tengah, biasanya memang dalam perbandingan itu Injil Markus diletakkan di tengah, karena Matius dan Lukas yang menjadi pembandingnya. Kenapa? Juga karena Markus itu yang rupanya di banyak kisahnya diambil oleh Matius dan Lukas. Kalau kita lihat ayat-ayat yang sama, Markus punya 661 ayat, bisa dikatakan dalam seluruh 16 bab Injilnya. Matius dalam ke-28 bab Injilnya punya 1068 ayat. Dan Lukas 24 bab terdiri dari 1150 ayat. Mari kita lihat bagaimana prosentasinya. Ada 550 ayat dari Injil Markus yang sama ceritanya, isinya maksudnya, dengan 530 ayat dalam Injil Matius.
Artinya tidak persis sama ayatnya itu saja. Di sini 550 itu berarti jumlah ayat-ayat itu pemberian angka-angka di dalam teks kitab suci Injil kita itu, ya ternyata bisa dilihat ada 530. Jadi 50%-nya dari 1068 ayat Injil Matius ini, 50%-nya sama dengan Markus. Lukas, kalau kita perhatikan, ya rupanya 30% dari bagian Injil Lukas, 350 ayat, itu sama dengan Injil Markus. Jadi kalau dibanding 161 ayat. Jadi kalau dikatakan demikian, 80% dari Injil Markus itu mirip dengan Matius, 65% dari Injil Markus mirip dengan Lukas. Sementara Matius, 50%-nya mirip dengan Markus, 30%-nya punya Matius sendiri. Tidak mirip dengan Lukas, tidak mirip dengan Markus. Karena hanya Matius sendiri punya. 20% ini yang di tengah-tengah itu mirip dengan Lukas. Jadi ada 220 ayat dari 1068 dan 230 ayat dari 1150, sama-sama 20% rupanya, yang bisa kita sebut Matius dan Lukas punya bahan yang kurang lebih sama, gitu, 20% ini. Tapi coba saudara-saudara perhatikan, bagian terbesar adalah kesamaan dengan Markus. 50% dari Matius sama dengan Markus, 30% dari Lukas sama dengan Markus. Dibandingkan 20%-nya ini ya. Betul bahwa kita lihat angka yang di bawah ini juga 50% di Injil Lukas. Itu berarti Injil Lukas itu punya banyak bahan yang memang unik atau khas dari Lukas sendiri. 50% bahannya itu khas Lukas. Maaf, saudara-saudari, hitung-hitungan gini barangkali mulai membuat bingung. Kalau kita lewati saja, kita akan lihat dengan cara yang mungkin lebih jelas kalau kita lihat teksnya. Pertama-tama Injil sinoptik dikatakan sinoptik karena memang bisa dilihat dengan kacamata yang sama. Matius, Markus, dan Lukas itu punya struktur susunan Injil secara global, secara garis besar, keseluruhannya, mulai dari awal sampai akhir yang mirip satu sama lain. Pendahuluan misalnya, mulai dengan cerita Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus, lalu pencobaan di padang gurun. Itu sebagai pendahuluan. Dilanjutkan dengan cerita bagaimana Yesus tampil di Galilea. Mulai memberitakan Injil, mengajar, mengadakan tanda dan mukjizat, sambil mempersiapkan murid-muridnya. Murid-murid dipanggil di Galilea ini. Puncaknya adalah pengakuan dari Petrus di Kaisaria Filipi ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini menurut katamu? Dan di situ menjadi bagian yang pertama, ya, dari struktur yang sama ada di Matius, Markus, dan Lukas. Ya, ceritanya ada di ketiga penginjil itu secara urut. Lalu sesudah pengalaman di Kaisaria Filipi itu, ketiga penginjil menceritakan bahwa Yesus mulai mengarahkan pandangannya ke Yerusalem untuk pergi menuju atau menyongsong akhir hidupnya, sambil tetap mengajar dan membina murid-muridnya. Tapi dalam pembinaan itu sekarang tidak lagi memakai sesuatu yang misterius, tapi Yesus menjelaskan terang-terangan bahwa dia akan disiksa, dibunuh, dan akhirnya bangkit. Murid-murid tidak bisa memahami ini sampai akhir. Yesus tampil di Yerusalem, dielulukan oleh masyarakat di sana dan urusan-urusan itu, lalu masuk ke kota Yerusalem, menyucikan bait Allah, berdebat dengan para pemimpin Yahudi, dan menyampaikan ucapan akhir zaman. Sekali lagi, struktur ini ada di ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Alur yang sama. Akhirnya, cerita yang sama mengakhiri ketiga penginjil, yaitu kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan. Ya, diceritakan mulai dengan doa Yesus di Getsemani, dikatakan dalam judul teksnya di Taman Getsemani, tapi ketiga penginjil ini tidak ada yang pakai kata taman. Yang pakai kata taman adalah penginjil Yohanes. Jadi sebetulnya tidak perlu kita tuliskan di taman sih. Yudas yang ditampilkan sebelum perjamuan tidak mengkhianati Yesus, lalu perjamuan Paskahnya, kemudian doa dan sakraat maut di Getsemani,
atau kebun zaitun, kemudian pengadilan Yesus, penyaliban, dan akhirnya kisah-kisah kebangkitan. Ketiga Injil ditutup dengan cara yang sama. Seperti ini, seperti halnya dibuka tadi dengan cara yang sama. Kita tidak mulai dari kisah kelahiran atau asal-usul anak-anak Yesus, tapi dari cerita pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Mulai dari cerita itu, Yesus ditampilkan pelayanannya di depan umum sampai akhir hidupnya. Dan itulah struktur yang sama dari ketiga penginjil sinoptik. Pertanyaannya sekarang, kembali ke soal sinoptik tadi. Mengapa kalau sama begitu Injil-Injil Matius, Markus, dan Lukas yang begitu mirip dalam hal gaya ceritanya, isi dan susunan, juga pemakaian kata-katanya. Apakah mereka ini saling menyalin? Saya kira dalam pengantar Resa sudah singgung ini juga. Lalu kalau demikian, kalau dikatakan sama, mengapa tetap ada perbedaan di antara ketiganya? Apakah mereka tidak menyalin dengan baik dan tepat? Sehingga kalau dikatakan ketiga Injil yang sama ini saling bertukar pikiran, saling mengenal, lalu kenapa tidak saling menyalin dengan cara yang konsisten gitu? Rupanya jawabannya tidak sesederhana itu. Pemecahan persoalan sinoptik ini sudah menjadi diskusi panjang dari para ahli, dan kita, saya kira, tidak bisa masuk ke sana karena bukan ahli-ahlinya. Cukup memperhatikan 3 kemungkinan ini yang nanti akan saya jelaskan. Jadi paling tidak ketika saudara-saudari belajar Injil sinoptik, tahulah bahwa ada paham yang seperti ini. Yang pertama ini sudah dari zaman Agustinus yang mengatakan bahwa ketiga Injil itu urutannya, pertama Injil Matius yang dipakai atau diringkas oleh Markus, dan kemudian juga oleh Lukas. Jadi ada Injil Matius yang awal, seperti kalau kita buka Perjanjian Baru mulai dengan Matius urutannya. Matius, kemudian Markus, dan Lukas. Di sini Lukas rupanya mengambil juga dari Markus, sehingga kelihatan di sini bahwa Markus akhirnya menjadi yang menyimpulkan baik bahan Matius maupun Lukas. Maka Injilnya lebih ringkas, ya, lebih simpel. Tapi teori ini tidak diterima oleh banyak ahli. Diangkat kembali oleh Griesbach, tetapi tidak diterima teori 2 sumber Injil ini. Dalam arti teori 2 Injil. Karena apa? Dikatakan bahwa Injil Matius sebagai Injil pertama. Orang lebih menerima bagian yang tengah ini yang disebut teori 2 sumber. Atau teori dokumenter dengan 2 sumber, yaitu 2 dokumen. Injil Markus, seperti yang kita punya, dipakai oleh Matius dan Lukas. Tapi rupanya Matius dan Lukas yang punya banyak kesamaan, 20% tadi kita sudah lihat, diambil rupanya dari satu sumber yang namanya Ki. Apa itu Ki nanti kita akan lihat. Ada orang yang kemudian merasa bahwa teori ini juga tidak bisa menjawab persoalannya dengan pasti. Karena apa? Kenyataannya sumber Ki ini tidak ada. Tidak kita temukan buktinya. Tidak bisa ditemukan salinannya. Sumber Ki ini adalah prasangka, artinya dugaan. Dugaan bahwa Matius dan Lukas memakai satu sumber, makan warnanya hijau. Tidak jelas. Yang kita punya adalah Markus. Jadi kenapa harus menciptakan satu dugaan? Maka teori yang lain kembali lagi ke 3 Injil saja. Maka yang daripada Matius dipakai sebagai yang pertama, Markuslah yang pertama yang dipakai oleh Matius, tetapi juga kemudian Matius yang dijadikan sumber oleh Lukas. Lukas dengan demikian mengenal bahan Matius dan Markus. Orang tidak menerima ini, seolah-olah mereka mengatakan bahwa Matius dan Lukas tidak saling kenal. Bagaimana mau share bahannya? Akhirnya orang kembali ke teori yang di tengah-tengah ini, yang disebut hipotesis 2 sumber. Artinya, ada 2 macam hubungan yang bisa kita andaikan kenapa Injil-Injil itu sama, tapi juga sekaligus berbeda. Yang pertama, ada saling ketergantungan literer, artinya bahan-bahannya itu di-share, dipakai bersama oleh Matius dan Lukas dari Injil Markus.
yang kita punya itu. Matius dan Lukas tidak saling bergantung. Saudara lihat tidak ada panahnya di sini. Tapi secara independen sendiri-sendiri, rupanya Lukas dan Matius punya bahan dari sumber yang sama, yaitu sumber ini yang disebut dengan nama Quelle. Quelle dalam bahasa Jerman itu artinya sumber. Selain Matius dan Lukas menggunakan macam-macam sumber ini, tambahannya masih ada tradisi dari Matius sendiri, dari jemaatnya, yang dari tradisi lisan tentu saja, dan barangkali juga tertulis, yang kemudian Matius angkat dan rangkum dalam Injilnya. Maka diwakili dengan huruf M untuk Matius dan huruf L untuk Lukas. Oleh karena itu, teori dua sumber ini akhirnya menjadi 4 sebenarnya, kan? Bisa dikatakan begitu. Karena Markus dan sumber Q itu yang dipakai oleh Matius dan Lukas, ya, masih mengandaikan ada sumber lain yang warna merah untuk Matius dan warna hijau untuk Lukas. Tapi orang biasanya tidak mengatakan ini sumber, M dan L itu satu tradisi. Yang disebut sumber itu pengandaiannya ada sesuatu yang mungkin ada bentuk tertulisnya, seperti Markus, Injil Markus yang kita punya. Quelle atau Q, orang sampai pada akhirnya kesepakatan bahwa ini pun sudah dikenal Matius dan Lukas dalam bentuk tertulis. Tapi sekali lagi itu cuma dugaan. Artinya dari penjelasan itu tadi kita bisa melihat bahwa bahan-bahan yang dipakai oleh Matius dan Lukas itu bisa dikatakan bahan yang berasal dari Markus. Maka kisahnya ada 3. Markus, Matius, dan Lukas. Dan demikian cerita yang sama dikisahkan oleh 3 penginjil. Itu disebut tradisi triple atau tradisi rangkap 3. Sementara bahan dari sumber Q, ya tadi dikatakan sumber itu, yang diambil oleh Matius dan Lukas disebut tradisi rangkap 2. Artinya hanya ada di Matius dan Lukas. Karena Markus tidak punya. Sumber Q sendiri, sebagai satu ringkasan saudara-saudari, yang namanya Quelle, yang artinya dalam bahasa Jerman itu sumber, sebetulnya hiperbolik, artinya berlebihan. Karena apa? Quelle sendiri artinya source atau sumber. Matius dan Lukas memiliki jumlah bahan yang sama tadi, 20% kurang lebih. Tidak ada dalam Markus. Karena Matius dan Lukas diandaikan tidak saling mengenal, maka harus disimpulkan mereka pakai sumber lain yang tidak ada di Markus. Lazimnya disebut sumber Q. Sumber ini diperkirakan satu sumber tertulis, tapi tidak tersimpan bagi kita. Diperkirakannya, maka ini tetap dugaan. Artinya, tidak tahu siapa pengarangnya, tidak tahu di mana persis dikarang sebenarnya, dan di mana asli atau di mana tulisannya, karena memang tidak ada. Lalu bagaimana orang bisa mengatakan bahwa ada tradisi rangkap 2 ini yang dipunyai oleh Matius dan Lukas? Inilah saudara-saudari bisa lihat, kalau perhatikan ayat-ayat dari perikop-perikop yang ditulis di sini dari Matius dan Lukas, ini adalah perikop-perikop yang tidak ada di Injil Markus. Mudah caranya sebetulnya kalau saudara-saudari lihat teks kitab suci dalam Injil Sinoptik misalnya, Anda lihat bahwa di bawah judul itu ada dalam kurung. Ya, misalnya kita membuka Injil Matius, di dalam kurung ada tulisan Markus dan Lukas. Satu perbandingan itu berarti ceritanya bisa dilihat dalam Injil Markus dan juga di Injil Lukas. Tapi kalau di dalam kurung kita hanya temukan satu penginjil saja, yaitu Matius, kalau kita sedang baca Lukas, atau hanya Lukas saja kalau kita sedang baca Matius, itulah yang disusun dalam bahan ini. Nah, bahan-bahan ini yang tidak ada di Injil Markus lalu disebut sebagai Q. Itu caranya membangun sumber Q. Ya, jadi sebenarnya secara sederhana untuk melihat bagaimana Matius dan Lukas punya bahan yang ternyata tidak ada di Injil Markus. Kita lihat sebagai contoh, langsung saja, sebagai kesimpulan pembacaan dengan demikian, kalau kita bicara tentang tradisi 3 atau rangkap 3 itu maksudnya ceritanya ada di Markus, di Lukas, dan di Matius, yang warna ungu. Kalau kita bicara tradisi rangkap 2, berarti yang 20% atau 23, di sini 23 dan 25, itu ceritanya hanya ada di Matius dan Lukas. Kemungkinan besar cerita yang ada di Matius dan Lukas ini diambil dari Q, itu maksudnya tadi.
dari teori tadi. Lalu ada cerita-cerita yang hanya ada di Lukas yang warna biru, dan ada cerita yang hanya ada di Matius yang warna hijau ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih bagus, dan ada cerita yang di Injil Lukas hanya sama dengan sedikit di Markus ini warna hitam. Yang warna merah ini Markus dan Matius sama. Lalu ada sedikit yang warna coklat ini rupanya hanya ada di Injil Markus. Ambil contoh misalnya perumpamaan tentang benih yang tumbuh sendiri. Orang yang keluar menabur benih, lalu tidur, bangun, bekerja sehari-hari, tapi benih itu tumbuh secara otomatis. Itu hanya ada di Injil Markus bab 4 ayat 26-32. Jadi tidak ada di Injil Lukas dan Matius. Itu satu bahan yang unik dan khas Markus. Nah, kalau kita lihat bahan khas Matius yang tadi disebut M, ada lebih dari 300 ayat kan. Dikatakan itu bahan khasnya sendiri. Kita bisa melihat misalnya Pilatus yang membasuh tangannya itu tidak ada di Injil lain. Hanya ada di Injil Matius. Cerita pembasuhan tangan Pilatus untuk menyatakan bahwa dia tidak mau dianggap berdosa atas darah orang tak bersalah, ya ini bahan yang hanya ada di Injil Matius. Begitu juga Petrus ketika melihat Yesus berjalan di atas air mengatakan kalau engkau itu biarlah aku juga turun bertemu. Ya, Petrus berjalan tapi kemudian tenggelam karena angin. Itu hanya ada di Injil Matius. Begitu juga cerita tentang Yudas yang menggantung diri. Kisah tentang masa kanak-kanak kita sudah tahu hanya ada di Injil Matius dan Lukas. Cerita Injil Matius tentang orang Majus ya tidak ada di Injil yang lain. Begitu juga bahan yang khas Lukas. Kita punya 600 ayat dalam Injil Lukas yang rupanya tidak ditemukan dalam Injil yang lain. Itu sebabnya kekhasan bahan ini seperti perumpamaan orang Samaria itu, cerita tentang perempuan pendosa yang mengurapi kaki Yesus, cerita tentang dua murid yang berjalan di Emmaus, cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai itu hanya ada di Injil Lukas. Akibatnya, ketika kita menghubungkan bahwa ternyata ada cerita yang rupanya hanya ditekankan oleh Matius dan Lukas, lalu kita melihat bahwa ternyata ada perbedaan ini. Ya, Lukas sangat memperpanjang perjalanan Yesus ke Yerusalem dari Galilea dengan cerita perumpamaan-perumpamaan. Matius memperpanjang kisah pelayanan Yesus di Yerusalem dengan banyak kecaman terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Kisah sengsara itu memang dimiliki oleh ketiga Injil. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata satu sama yang lain beda-beda. Saya ambil contoh ini saja, nanti kita akan lihat pada waktunya sebenarnya. Kalau kita bicara tentang perjamuan Paskah yang dibuat oleh Yesus, seperti ada juga di buku Bapak Kardinal, di sini saya ambil contoh penyangkalan Petrus. Ternyata penyangkalan Petrus kalau dilihat dalam posisinya ternyata berbeda-beda. Sehingga rupanya tekanan dari penginjil yang satu sampai penginjil yang lain itu tidak sama. Kadang-kadang orang bisa ditanya, berapa kali ayam berkokok misalnya? Orang menjawab secara spontan, 3. Gitu. Padahal sebetulnya yang berkokok ayamnya itu hanya 1 kali. Tapi Petrus menyangkal 3 kali. Tapi spontan orang bisa mengatakan, ayam berkokok 3 kali. Pikir dulu. Ini bukan jawaban cerdas cermat yang bagus. Rupanya benar di Injil Markus ayamnya berkokok sampai 2 kali. Nah itu kenapa? Bagaimana bisa dijelaskan perbedaan dari Injil Matius dan Lukas yang ayamnya hanya berkokok 1 kali? Sebelum ayam berkokok itu Petrus sudah menyangkal 3 kali. Nah di sini hanya bisa dilihat kalau kita membaca kisah penyangkalan Petrus itu di dalam keseluruhan konteksnya. Tidak bisa hanya ceritanya sendiri. Dan itulah sebabnya waktu kita membaca perbedaan dan kesamaan nanti, kita harus melihat bagaimana cerita itu ditempatkan. Variasi bahan yang hanya ada di Matius dan Lukas misalnya, ya, karena tidak ada di Markus, seperti kisah masa kanak-kanak atau silsilah Yesus. Rupanya Injil Matius punya silsilah Yesus yang diceritakan dari atas ke bawah, dari Abraham sampai ke Yusuf yang kemudian mengambil Maria yang melahirkan Yesus. Cerita Lukas rupanya menunjukkan garis yang dari bawah ke atas,
sampai ke keturunan Adam, anak Allah. Maka cerita ini dari dua sumber yang mungkin berbeda jelas ya, tapi bicara tentang silsilah Yesus yang rupanya tidak sama antara Matius dan Lukas. Sehingga kalau ditanya siapa nama kakeknya Yesus dari Injil Matius, kakeknya Yesus berarti bapaknya Yusuf, Yakub. Sementara di Injil Lukas siapa nama kakek Yesus di sini? Eli. Dan memang kalau kita perhatikan beda di situ, rupanya ada dua nama yang rupanya menjadi asal usulnya Yusuf dari Injil Matius maupun Lukas. Ini perbedaan meskipun bahannya saja sama, artinya hanya dimiliki oleh Matius dan Lukas, ternyata bahannya beda. Seperti doa Bapa kami. Injil Markus tidak punya doa Bapa kami, tapi dua versi doa Bapa kami itu rupanya berbeda. Yang kita pakai untuk doa hari-hari kita adalah doa Bapa kami Injil Matius. Doa Bapa kami Injil Lukas rupanya sedikit lebih pendek. Barangkali saudara-saudari juga tidak perhatikan ini bahwa kita punya dua versi. Apa yang dihilangkan kalau begitu? Nah, yang warna merah ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga, rupanya tidak ada di Injil Lukas. Begitu juga, lepaskanlah kami dari yang jahat yang diperdebatkan itu, seperti masuk dalam membawa kami dalam pencobaan. Ini juga tidak ada dalam Injil Lukas. Begitu saudara-saudari, kira-kira mungkin sudah cukup banyak sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti kita akan melihat dalam pertemuan berikut bagaimana membaca tradisi ini yang rangkap 2 maupun yang terutama tradisi rangkap 3, artinya satu cerita yang ternyata ketika dibaca bersama nampak perbedaan. Dan apa artinya perbedaan itu? Seperti kita lihat hamba perwira yang diceritakan di Matius rupanya berbeda dengan hamba perwira Roma yang diceritakan di Lukas. Domba yang hilang misalnya ada di Injil Matius, ada juga di cerita Injil Lukas domba yang hilang. Kelihatannya sama. Artinya domba yang hilang ini perumpamaan tentang orang yang berdosa. Tapi apakah hanya itu? Ternyata kalau kita baca di mana cerita ini ditemukan, rupanya berbeda tekanan Injil Matius maupun Injil Lukas. 2 orang anak, rupanya ada ceritanya juga di Injil Matius, tapi berbeda. 2 orang anak yang bungsu minta harta kekayaan pada orang tuanya. Di sini 2 orang anak yang disuruh pergi oleh orang tuanya, oleh bapaknya untuk bekerja di ladang. Tapi ada cerita tentang 2 orang anak. Seperti hanya ada cerita tentang domba yang hilang. Minggu berikut kita akan melihat bagaimana perbandingan ini membantu kita untuk melihat bahwa perbedaan itu rupanya sungguh kaya, bisa membantu kita untuk menemukan arti yang lebih dalam dari cerita Injil yang kadang-kadang kita tangkap hanya satu saja, cerita tentang hamba perwira. Ada sebenarnya ada 2. Ya, seperti pernah saya ungkapkan dalam YouTube dalam satu session ini pengajaran tentang komuni batin kita yang rasa-rasanya dengan situasi pandemik ini lebih dekat dengan cerita hamba perwira di Injil Lukas daripada di Matius. Di sana kita punya doa yang kita ungkapkan pada waktu menyambut komuni. Aku tidak pantas ya Tuhan, tapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Di situ rupanya ada perbedaan antara Matius dan Lukas. Baik, saudara-saudari, kita cukup sampai di sini dulu bahannya, supaya ada kesempatan untuk bertanya. Terima kasih Romo, Ibu Bapak, kita beri aplaus dulu. Iya, kepada Romo. Terima kasih Romo, penjelasannya begitu mendalam dan ternyata sangat-sangat kitab suci ini sangat luas ya Romo ya. Kalau kita baca mungkin tadi saya teringat itu yang berapa kali ayam berkokok. Betul, saya juga pertama kali menjawab itu 3 kali. Berarti kalau ayam berkokok itu 3 kali, berarti bukan kukuruyuk. Saut-saut. Terima kasih Romo. Saya mohon maaf, apakah bisa ditutup slide-nya sebentar Romo? Oke. Ibu Bapak, sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan, ya dari panitia
ada menyiapkan door prize bagi Ibu Bapak. Saya izin share screen dulu ya, Ibu Bapak ya. Oke, ini tadi. Oke, door prize kita sudah siapkan. Ibu Natalia sudah siap, Bu Nat? Silakan, Bu Nat. Oke. Nah, Ibu Bapak, di samping layar ini adalah nama-nama Ibu Bapak yang tadi sudah terdaftar. Nah, mohon maaf, Romo tidak terdaftar ya, Bu? Habis nggak isi absen. Oh gitu, nggak isi absen. Mohon maaf, Romo Vitus. Baik, Ibu Bapak, hadiah pertama 50.000 kami akan bagikan dan kami berikan. Kami akan kirimkan melalui OVO, Ibu Bapak. Kalau tidak GoPay, mohon maaf pakai GoPay. Ya, hadiah pertama silakan Bu Nat. Hadiah pertama kita berikan kepada atau jatuh kepada yang beruntung adalah Ibu Lydia. Ibu Lydia ada hadir? Ibu Lydia. Hadir. Selamat ya Bu Lydia ya. Iya, nanti kami akan kirimkan melalui OVO ya. Ibu Lydia punya OVO ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih Ibu Lydia. Baik, kemudian untuk hadiah berikutnya nanti kita undi kemudian. Ya, Bu Nat, disimpan dahulu nih. Oke, simpan dahulu sebentar. Oh, nanti habis ini minggu depan saya juga buatkan satu buat Romo. Semua namanya Romo Vitus. Iya, jadi pasti Romo Vitus yang dapat. Terus nanti kita bagi dua Romo. Kemudian saya izin share screen. Oke, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sebelumnya Ibu Bapak, mohon maaf bila Ibu Bapak berkenan ikut berpartisipasi, silakan Ibu Bapak bisa mentransfer melalui barcode berikut ini karena segala sesuatu, mohon maaf, kendaraan, motor, mobil memerlukan bensin, memerlukan bahan bakar. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan pada QR code kami yang ada kami tayangkan di depan. Romo, kami masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama, Romo. Bentar, saya buka dulu. Oke. Dari Ibu Olivia Christy. Romo, kenapa Yohanes berbeda dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas? Apakah Yohanes memiliki cara pandang yang berbeda dengan 3 Injil yang lain? Ya. Itu dulu, Romo, yang pertama. Langsung saja ya. Betul, cara berbeda pandangan tentang bagaimana menceritakan Yesus. Yohanes itu sejak dari awal punya satu keunikan karena melihat Yesus ya langsung dari segi yang menginjilkan waktu bisa dikatakan melihat terutama dari sisi kemanusiaan Yesus. Injil Yohanes melihat dari sisi yang lain. Kalau mau tidak dikatakan kealahannya langsung, tapi dari sisi keagungannya. Bagaimana sejak dari bab awal, ya kita langsung disuguhi dengan satu kenyataan yang sangat agung. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Hanya anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Siapa yang sedang dikatakan oleh penginjil Yohanes? Kalau bukan Yesus yang mau diceritakan. Ya, baru kita mendengar kemudian bab 2 cerita yang begitu simpatik. Yesus dan ibunya bersama murid-murid diundang ke perjamuan kawin di Kana. Ya kan? Nah, di situ ternyata kekurangan anggur mereka. Dan Yesus mengubah air menjadi anggur sebagai tanda yang pertama yang menunjukkan kemuliaannya. Seperti seolah-olah mempelainya saja tidak diceritakan, tapi di sini ada mempelai lain yang sejak dari awal disiapkan. Inilah yang mau diceritakan oleh penginjil Yohanes. Nah, sudah cerita yang simpatik itu langsung disusul dengan cerita Yesus menyucikan bait Allah. Dengan marah-marah begitu. Lalu bagaimana kita harus membaca cerita ini? Orang-orang Yahudi yang di situ merasa terkejut dengan cara Yesus mengatakan, bagaimana kok berani-beraninya buat begitu? Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali.
yang dia maksud padanya. Bagaimana dari sejak awal Yohanes sudah mengajak kita pembaca untuk melihat yang dimaksud 3 hari itu nanti kebangkitannya. Yesus tidak sedang bicara tentang baik Allah bangunan itu, tapi ternyata dirinya sendiri. Dikatakan juga dalam Injilnya. Tapi murid-murid nanti baru mengerti sesudah kebangkitan. Itu cara pandang yang berbeda. Penginjil yang lain, penginjil sinoptik melihat dengan cara lain, ya, dengan cara yang lebih manusiawi dan cara yang bisa dikatakan urut. Yesus menyucikan bait Allah di akhir hidupnya, karena justru dari cerita itu bisa dikatakan menjadi alasan kenapa akhirnya orang-orang Yahudi menangkap dia, para pemimpin Yahudi, dan menyerahkannya kepada tangan orang asing. Itu sebabnya cerita yang berbeda, karena di Injil Yohanes penyucian bait Allah ada di depan misalnya, ya. Dikatakan di situ terjadi sekitar Paskah. Rupanya kalau di Injil sinoptik ada satu alur cerita Yesus merayakan Paskah pada akhir hidupnya, dan disitulah saat di mana dia menjadi anak domba Allah yang dikurbankan itu. Injil Yohanes sudah sejak dari awal. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Sejak dari awal. Dan menceritakan bagaimana perayaan Paskah itu diikuti oleh Yesus sampai 3 kali di dalam Injil Yohanes. Ya, itu. Jadi Injil Yohanes itu lebih agung dan lebih kultik, lebih menekankan upacara perayaan keagamaan orang Yahudi, yang kadang-kadang kalau kita tidak tahu tradisinya juga sulit membaca Injilnya. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Olivia Christy. Pertanyaan berikutnya Romo dari Pak Lestio Haryanto. Izin bertanya Romo, apakah penafsiran Injil sinoptik meskipun pada ayat yang sama bisa saja berbeda? Terima kasih Romo. Itu nanti ya mau kita buat. Memang hari ini seperti saya katakan masih menjadi terlalu teoretis kan. Nah, kita mau pertemuan-pertemuan berikut akan melihat dalam ayat-ayat. Jelas dengan satu ayat yang berbeda, kita harus bertanya kemudian, apa artinya perbedaan ini yang kadang-kadang tidak bisa dijawab begitu saja. Karena kalau orang mengatakan yang biasanya, apalagi kalau perbedaan itu menyangkut sesuatu yang esensial, misalnya, kalau kita mengatakan seperti dalam teks yang nanti sudah dibaca di rumah sebagai PR, di slide terakhir itu, bagaimana ceritanya Yesus bertemu dengan orang buta di Yeriko. Waktu masuk Yeriko atau waktu keluar Yeriko. Ternyata satu ayat itu saja yang sama ceritanya penyembuhan orang buta di Yeriko, beda-beda penginjilnya. Matius dan Markus sama, Lukas berbeda. Sekarang kalau dikatakan Matius dan Markus sama, apakah ceritanya sama? Ternyata beda juga, karena di Matius itu ceritanya orang butanya 2. Nah, lalu gimana? Ini cerita yang sama atau? Nah, itu pertanyaan yang nanti harus kita coba cari jawabannya. Bukan dengan mencari sumbernya, tapi dengan melihat bagaimana ceritanya sendiri rupanya kalau disejajarkan memberi kita satu petunjuk yang rupanya masing-masing penginjil punya agenda. Itu maksudnya. Agendanya apa? Apakah dari ceritanya bisa kita tarik sesuatu yang mendalam sebagai pesan, justru dari teksnya sendiri. Itu ya, nanti kadang-kadang saya akan menampilkan teksnya dengan cara saya sendiri. Tentu saja seperti kata Pak Reza tadi, saudara-saudari harus punya kitab suci di depan, tapi teksnya biasanya sudah saya tampilkan untuk dibaca bersama. Gitu. Baik Romo, sebelum saya melanjutkan, ada sahabat kami, Pak Wahyu. Pak Wahyu, ya, Pak Wahyu mau bertanya, silakan Pak Wahyu. Ini sedikit, ini Romo itu. Kalau di Injil Markus itu katanya yang hanya sampai bab 16 ayat 8 ya, yang selebihnya itu ditambahkan. Nah, itu yang tambahannya apakah dari penulis yang sama, Yohanes Markus, atau penulis yang berbeda? Nah, masalahnya apakah penulisnya itu betul Yohanes Markus, itu juga kita tidak tahu. Saya tadi sudah katakan itu anonim, ya kan?
Nah, jadi kalau mau dibilang penulis yang sama, Yohanes Markus itu yang mengedit terakhir, atau, nah itu dia. Sekali lagi, justru saya tidak masuk ke persoalan ini, karena jawabannya bisa macam-macam. Yang jelas, kalau kita beli buku kitab suci, entah dari LAI, Perjanjian Lama, entah dalam bahasa Inggris, toko buku yang lain, coba saudara-saudari cari teks yang tidak ada yang disebut tambahan tadi. Artinya Markus sampai bab 16 itu biasa sampai ayat berapa? Semuanya akan sampai ayat 20 kan. Itu. Jadi tidak ada yang jual sebenarnya teks yang Markus yang terpotong itu. Kalau kita mengatakan ini tambahan, ya oke, dari para ahli dikatakan demikian, tapi apa artinya kalau saudara-saudara dikatakan sebagai tambahan? Appendix gitu. Seperti usus buntu. Nggak ada gunanya, dipotong saja. Atau hati-hati ya, jangan-jangan tambahan itu penting sekali. Karena apa? Ketika kita merayakan Paskah, 1 minggu sesudah itu, ada cerita-cerita kebangkitan kan kita rayakan dalam Oktah Paskah itu, dan kita dengar hari Sabtu, coba dilihat dari mana Injilnya dibaca. Kalau bukan dari Markus yang dikatakan tambahan. Jadi lihat tambahan yang ternyata tidak tambahan aja, tambahan yang penting. Oleh karena itu saya akan mengatakan, ya kalau tambahannya ternyata penting, jangan dianggap embel-embel. Persoalannya berarti bagaimana caranya kita melihat bahwa bagian itu meskipun tidak dikatakan dari penulis aslinya, karena kita juga tidak tahu asli yang dimaksud itu yang mana. Yang tanpa tambahan. Apakah hanya tambahan itu atau tambahan juga ayat 1 dari Injil Markus itu tambahan sebagai satu pendahuluan umum. Inilah Injil Yesus Kristus Anak Allah. Kalimatnya itu begitu. Apakah itu ditulis oleh yang tadi dimaksud penulis yang pertama kali menulis asli atau? Nah, itu dia. Kadang-kadang kalau kita buat Injilnya dengan cara potong-potong begitu, lalu kita tidak punya lagi pegangan. Saudara-saudari, meskipun barangkali pengetahuan ini bagus untuk pengetahuan, untuk informasi, tapi saya kira waktu kita membaca Injil, saya kira tidak dipotong-potong itu. Embel-embel itu, tambahan itu penting. Bahkan ketika gereja merayakan pesta rasul atau pesta misi, biasanya dibacakan justru yang dikatakan tambahan dalam Injil Markus tadi. Karena di sana ada perutusan. Wartakanlah Injil kepada segala makhluk, ya kan? Jadi lihat, ternyata tanpa tambahan itu kesimpulan Injil Markus itu gantung, bolong. Ya. Saya berani tunjukkan, bisa tunjukkan bahwa bahkan tambahan itu sesuai dengan tema atau dengan keprihatinan yang diangkat dalam seluruh Injilnya. Sampai titik terakhir juga termasuk dalam tambahan itu dikatakan bahwa murid-murid tidak percaya. Injil Markus terkenal sangat keras kepada murid-murid. Murid-murid itu dianggap orang yang keras kepala dan tidak percaya. Di Markus bab 16 itu yang dikatakan tadi tambahan, itu tertulis di sana, Yesus mengecam kedegilan hati mereka. Itu persis di bab 8. Ada di sana, persis juga di bab 16. Masih di bab yang lain yang di Markus 16 dan 8 ini. 8 itu di mana murid Yesus sendiri dimarah-marahi oleh gurunya karena mereka bicara tentang roti karena tidak bawa roti seperti itu. Padahal Yesus sedang bicara tentang ragi orang-orang Farisi. Begitu. Jadi saya nanti saudara-saudara juga akan lihat waktu kita membaca, saya tidak akan terlalu mempersoalkan yang potongan-potongan dikatakan sebagai tambahan atau gitu. Meskipun sebagai informasi bagus kalau Bapak tahu itu tadi, ya. Hanya untuk kepentingan pembacaan lalu kita bisa apa gunanya tahu itu gitu. Baik, terima kasih Romo, terima kasih Pak Resta. Terima kasih Pak Wahyu. Sehat selalu ya Pak Wahyu. Baik Romo, ada pertanyaan berikut dari Bapak atau Ibu Herni.
Romo, bukankah Markus kabarnya ada juga di Getsemani saat Yesus ditangkap? Jadi, tidakkah Markus juga mengenal Matius yang merupakan murid inti Tuhan Masalahnya, Yesus? di Getsemani itu tidak disebut nama pemuda itu Markus. Ya, sejalan dengan yang diajarkan Pak Agus Handoyo di dalam YouTube itu, dia mengkaitkan memang pengarang Injil Yohanes Markus itu dengan pemuda yang telanjang yang di Getsemani itu, yang lari karena ditangkap pakaiannya, lalu dia meninggalkan jubahnya itu dan lari telanjang. Tapi Injil Markus sendiri tidak menyebut namanya, hanya dikatakan pemuda. Ya, jadi dari situ pun kita tidak bisa membuat satu pernyataan bahwa inilah tanda tangan dari pengarang Injilnya. Enggak ada. Gitu. Ya, jadi di situ tetap saja kita ditinggalkan dalam ketidakpastian. Dalam tradisi mungkin, karena pemuda saya yang menjadi sulit itu persoalannya begini. Ketika kita membuat satu perkiraan semacam ini tadi, bahwa pemuda itu adalah Markus, lalu kesimpulannya, kalau begitu Markus, pemuda itu melihat siapa yang memotong telinga hamba Imam Agung gitu. Kalau begitu Markus menjadi saksi yang mengenal Petrus. Ya kan? Di situ. Kesimpulan-kesimpulan ini yang tidak ada di Injil itu sulit sekali dipertahankan. Ngerti maksudnya? Karena apa? Ya, jadi dari situ akhirnya banyak hal yang kemudian ceritanya jadi macam-macam. Sekali lagi menarik barangkali, tapi Injilnya saja nggak ada. Saudara-saudara sedang buat Injil yang baru itu. Mungkin maksudnya, ya. Tidak salah, betul. Hanya kita semakin keluar dari teks Injilnya sendiri, gitu. Dengan berbicara sesuatu yang ada di belakang itu yang jadi diskusi menarik barangkali, tapi bukan ceritanya. Terima kasih Romo. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Herni. Dari Pak Indra, Tuasebio nih, Mo. Wah, Tuasebio Romo. Maaf mau nanya, tadi Romo mengatakan bahwa Injil Markus ditulis tahun 70 di Roma. Sedangkan Oh enggak, di Antioquia kemungkinan, di Syria. Baik. Apakah saat itu sudah disebar sehingga Matius bisa membaca dari Injil Markusnya gitu maksudnya Romo? Kalau dikatakan penulisan ini dan kira-kira penyebarannya itu hanya di sekitar komunitas atau jemaat itu. Jadi tidak mungkin dianggap sebagai sesuatu yang kemudian barangkali karena jemaat yang jemaat Kristen Yahudi yang di pewartaan Injil Markus di Roma itu juga punya hubungan dengan Yerusalem dan Antioquia tentu saja. Ya, barangkali di situ kemudian Matius punya bahan dari Injil Markus yang dari Roma itu, ya kan? Tetapi penyebaran dalam arti seperti yang kita punya teks begitu tidak bisa dibayangkan. Apakah bentuknya sebagai buku Injil begitu, atau semacam surat-surat, atau saya kok lebih berpikir bahwa baru kemudian ada seorang penulis yang kemudian membuat peredaksian ini, membuat semuanya menjadi satu sudah mengenal bahan-bahan itu memang, tetapi tidak dalam bentuk seperti yang kita punya. Artinya Injil termasuk juga surat-surat ini baru kemudian terbentuk sesudah tahun 140-an ya. Maksudnya sampai tahun 140 itu masih ada tulisan yang baru jadi. Surat kedua Petrus itu kemungkinan ditulis tahun 140. Maka bagaimana sampai ke tangan kita seperti ini, ya, itu rupanya mengalami proses hampir 2 abad lebih. Baru tahun 300-an itu kemudian mulai dikanonkan. Memang di tahun 200-an itu sudah dikenal 27 kitab. Karena sudah ada
sudah ada bid'ah yang menentang atau yang mencoba melawan itu. Jadi Marcion, misalnya Marcionisme, pengajar yang tidak mau dia juga ahli waktu itu, yang tidak mau menerima Injil yang lain. Jadi hanya Lukas, Kisah Para Rasul, dan Mazmur dari Perjanjian Lama yang diterima, dengan beberapa surat Paulus itu membentuk kanon sendiri. Begitu. Dan karena ada pengajar-pengajar seperti ini yang punya susunan kanon kitab suci sendiri, maka akhirnya gereja resmi, gereja yang bebas, akhirnya membutuhkan satu kesepakatan bersama untuk mengkanonkan keempat Injil. Jadi kanon keempat Injil itu juga dipaksa atau didorong oleh munculnya ajaran-ajaran sesat itu, yang memilih kenapa bukan Injil ini dan Injil itu. Seperti Marcion hanya menerima Injil Lukas, ya. Baik, Romo. Terima kasih. Romo, ada pertanyaan lagi dari ALB. Romo, kalau tidak salah, penjelasan Romo tadi, Injil Yohanes dibaca pada masa Advent, Natal, Prapaskah, dan Paskah. Artinya, Injil Yohanes dibaca baik pada tahun A, B, dan C. Ya, baca pada tahun A, B, dan C pada masa-masa khusus. Gitu. Tentu saja tidak semua hari Minggu masa Advent Injil Yohanes. Ya. Atau kalau sudah perhatikan, biasanya pada hari Raya Natal misalnya, misa pagi itu masih, dan tidak banyak orang yang bangun untuk misa pagi sesudah ikut misa malam Natal. Misa pagi itu membaca Injil Lukas, sisanya potongan terakhir gembala yang pergi cepat-cepat ke Bethlehem itu, yang tidak dibacakan pada malam Natalnya. Tapi kalau sudah datang ke gereja pada sebelum lockdown dulu, pada siang hari, bacaannya sudah bukan itu. Bacaannya dari mana? Injil Yohanes. Gitu. Jadi kita lihat Injil Yohanes ternyata masuk di tempat-tempat di mana masa-masa khusus saat yang kuat, itu bisa disebut demikian, untuk menjadi bacaan yang membawa kita sampai pada kontemplasi kemuliaan. Itu memang maksudnya. Ya. Baik, Romo. Berarti semua memang dibaca di tahun A, B, dan C, Romo? Iya, karena tidak punya sendiri. Tidak ada tahun D gitu. Tahun D, tahun Yohanes. Hanya tahun A, Matius, B, Markus, C, Lukas. Lalu orang akan bertanya, di mana Yohanes? Yohanes disebar begitu. Disebarkan di tahun. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Ingrid. Romo, kenapa ya kira-kira para murid tidak ada yang mencatat peristiwa-peristiwa waktu bersama Yesus, tetapi beberapa puluh tahun setelah Yesus wafat dan bangkit? Bagus sekali pertanyaannya. Karena pertama-tama Yesus memilih para murid itu bukan orang-orang yang sekolahan, kan? Maksudnya bukan para penulis atau ini. Jadi mereka orang-orang yang punya semangat, idealisme, punya satu cita-cita, bahkan untuk membangun kerajaan Daud yang baru gitu. Cita-cita yang salah di awalnya. Maka mereka berpikir sesuatu yang di depan mata gitu. Mereka tidak pikir bahwa nanti masih akan lama sesudah mereka mengenal Yesus yang wafat dan bangkit kemudian, ya, naik ke surga, lalu mereka segera berpikir bahwa Yesus akan segera datang. Artinya kiamat akan tiba. Orang tidak pikir ternyata malah mati duluan. Ternyata gereja masih terus berjalan beribu-ribu tahun kemudian. Tidak pikir begitu. Pada awalnya para murid itu berpikir berjumpa dengan Yesus itu satu keselamatan yang pada saat itu harus diwartakan ke seluruh dunia. Itu sebabnya kenapa Paulus begitu gencar, begitu getol. Karena menghidupi suasana itu tidak bisa ditahan-tahan lagi. Kita bisa ikut satu acara misalnya yang SADR itu, misalnya pencurahan roh dan betul-betul menjadi orang yang baru gitu. Tapi saya mau bertanya, berapa lama bertahan? Artinya, ya 3 bulan, mungkin masih bertemu 1 tahun, ya ternyata 2 tahun,
Rasa-rasa Romo, saya harus ikut SHDR lagi gitu. Karena sudah hilang rohnya gitu. Kita selalu begitu. Nah, murid-murid Yesus dulu dalam suasana yang seperti itu memang mengharapkan segera datang saatnya di mana Yesus menjemput mereka. Tapi ternyata parusia atau kedatangan Yesus yang kedua itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Itu sebabnya baru kemudian ada saksi-saksi mata yang mulai menceritakan pada orang-orang yang dianggap bisa menuliskannya. Dan biasanya ini seperti, kalau saudara-saudara mau lihat, ada buktinya di Injil Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ini pendahuluannya Injil Lukas. Seperti yang disampaikan pada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Apakah saksi mata ini murid? Barangkali artinya murid dalam arti 12 rasul tidak disebut di sini, tapi saksi mata. Itu artinya termasuk di dalamnya Bunda Maria, termasuk di dalamnya orang-orang yang pernah melihat Yesus tapi tidak sempat menuliskannya, tapi masih bisa menceritakannya pada pelayan-pelayan firman, seperti Lukas juga, yang akhirnya menuliskannya untuk kita. Gitu. Jadi mereka tidak punya waktu dan tidak punya maksud dari awal untuk menuliskan itu. Itu sebabnya Yesus juga tidak menulis apa-apa kan. Tidak membuat kitab suci. Karena dirinya adalah kitab suci yang hidup. Kabar gembira yang hidup. Itu keunikannya. Keunikan yang kita punya dari iman kita. Dan ini sebabnya kita menjadi orang-orang yang percaya karena iman orang lain. Iman dari orang-orang yang menuliskan cerita-cerita itu berasal dari kesaksian iman juga. Ya. Dan ini yang hebat. Bisa bertahan begitu lama cerita-cerita begini. Baik Romo, terima kasih. Pertanyaan terakhir Romo. Romo mau tanya, apakah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis untuk bangsa yang berbeda-beda? Ini juga pertanyaan bagus. Bangsa yang berbeda-beda tentu saja karena nampak dari warta Injilnya itu, ya, untuk semua orang. Jadi kita tidak bisa membatasi bangsa yang berbeda-beda itu maksudnya sebatas apa. Kalau dibatasi jemaatnya hanya jemaat Yahudi Kristen, ya, rasa-rasanya apakah di situ mengatakan berarti Injil Matius itu tidak peduli atau tidak dibaca oleh orang yang bukan Yahudi? Ternyata tidak juga. Kalau Injil Lukas dikatakan untuk orang yang bukan Yahudi, artinya orang Kristen Yunani, apakah berarti Injilnya tidak dibaca juga oleh orang Yahudi? Saya kira tidak juga, karena banyak kisah dan istilah dalam Injil Lukas itu hanya dimengerti kalau orang tahu tradisi Yahudi sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi memang saya setuju dengan pernyataan Injilnya untuk segala bangsa dibaca baik. Hanya dalam pelajaran itu sering kita karena sudah terbiasa untuk mengkhususkan, tapi bukan mengkotak-kotakkan sebetulnya. Lalu mengatakan bahwa Matius ditulis untuk orang Kristen Yahudi, gitu, untuk jemaat Kristen Yahudi. Lukas ditulis untuk orang Kristen bukan Yahudi. Karena Lukasnya sendiri dianggap orang bukan Yahudi. Di kesempatan lain saya punya teori, sudah ada YouTube-nya juga sebenarnya. Dan saya membela Lukas itu sebenarnya orang Yahudi. Lalu Yohanes ditulis untuk, kalau dibagi-bagi begitu, Yohanes ditulis untuk orang Yahudi dan orang bukan Yahudi juga. Di Yohanes bahkan Filipus dan Andreas, nama-nama itu nama-nama Yunani, membawa orang-orang Yunani pada Yesus. Dan Yesus mengatakan justru pada orang-orang yang dibawa oleh Filipus dan Andreas itu saatnya sudah tiba. Anak manusia. Kalau anak manusia ditinggikan, lalu dia akan menarik semua orang kepadanya. Itu dikatakan di bab 12 Injil Yohanes, dan memang bukan pada orang Yahudi, orang Yunani. Orang bisa bilang, oh ya, orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Oke. Tapi tetap saja kalau kita mengatakan seperti kita orang
misalnya orang Chinese tapi di Indonesia begitu, ya. Jadi akhirnya ini satu percampuran budaya dan bahasa yang tidak bisa kita batasi dan kita kotak-kotakkan. Ada dalam Injil dan disapa oleh para penginjil itu. Markus yang menulis untuk orang Kristen di Roma. Dikatakan di sana orang Kristen Yahudi di Roma, tapi banyak juga orang Kristen bukan Yahudi di Roma. Tentu saja, ya kan? Apalagi Roma menjadi tempat bisa dikatakan sebagai kaput mundi, ibu kota dunia. Berarti di sana berkumpul banyak bangsa gitu. Nah, kalau begitu, jemaah Kristen yang mana yang disapa oleh Markus? Tentu saja tidak banyak orang yang, tapi jelas orang-orang yang militan dalam arti yang jiwa imannya itu betul-betul ini karena memang jemaat yang dikejar-kejar, yang dianiaya oleh kekejaman kaisar karena ada di pusat kotanya sendiri, ya, di pusat kekaisarannya sendiri. Terima kasih Romo. Terima kasih pertanyaannya. Romo, mungkin ada yang juga WhatsApp ke saya, mungkin akan dijelaskan oleh Romo minggu depan. Jadi kakeknya Yesus itu siapa, Romo? Karena di Injil Matius dan di Injil Lukas itu berbeda-beda. Tetapi saya yakin nanti Romo akan menjelaskan minggu depan. Kalau pertanyaan pribadi saya mah gampang, Romo. Romo pintar makannya apa? Itu, Romo. Romo pintar sekali soalnya. Akan kita simak jawabannya minggu depan, memang. Tapi enggak, maksud saya itu pertanyaan orang KPKS dulu. Yang ternyata sudah punya jawabannya mereka. Loh, langsung jawab kok. Waktu saya nunda gitu dibilang, Romo itu kan namanya Eliakub. Maksudnya apa? Jadi nama dua itu disatukan. Jadi Eli dan Yakub, Eli Yakub namanya. Gitu. Sekali lagi ini jawaban orang KPKS yang pintar sekali begitu. Ya. Tapi Injil kita sinoptik bukan harmonisasi, bukan penyatuan. Jadi kalau ada dua tradisi memang sepertinya ada dua hal yang menarik. Minggu depan ya Romo ya. Barangkali ketika kita masuk ke Injil masing-masing ya Romo. Baik Ibu Bapak, kita ada sedikit pengumuman, saya share screen sebentar. Ya, sudah terlihat ya Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak, Pak Irhandi tadi menghubungi saya, Resa, karena beliau tahu Romo Vitus pasti banyak fansnya dan penggemarnya. Titip ya pesan, ada bincang-bincang kitab suci mengenai Yehezkiel, nabi yang bernubuat terhadap tulang-tulang kering yang akan dibawakan oleh Pak Irhandi Ludiarto. Silakan Ibu Bapak, nanti saya juga akan share pada WhatsApp grup kami. Baik, kita akan lanjutkan dengan door prize. Ya, Ibu Bapak sudah nunggu mungkin ya. Oke, Ibu Natalia, silakan Ibu Bapak. Jadi nilainya Rp100.000. Wah, cakep deh Ibu Bapak ya. Silakan Bu Nat. Mudah-mudahan Ibu Bapak. Pemenangnya adalah Pak Mulyanto. Wah, Pak Mul. Pak Mul, apa kabar Pak Mul? Pertanggung jawabannya. Wah, Ibu Bapak. Ya, silakan Pak Mul. Nggak apa-apa Pak Mul. Pak Mul ini adalah Romo Vitus. Beliau adalah, nah ini luar biasa Pak. Beliau